Assalamualaikum. Hai semua, saya Eva. Ini podcast pertama saya untuk seri My Minimalist Journey. Seri ini akan saya isi dengan perjalanan pemahaman dan penerapan gaya hidup minimalis yang sedang saya pelajari. Untuk episode pertama ini, saya mau cerita awal mula ketertarikan saya dengan gaya hidup minimalis. Perkenalan saya dengan dunia minimalisme sebetulnya sudah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Dulu saya pernah dikenalkan dengan zero waste atau hidup minim sampah oleh seorang teman. Waktu itu saya tertarik dan akhirnya sempat menerapkannya beberapa waktu, tapi entah kenapa tiba-tiba terhenti gitu. Lalu kenalan lain dengan hidup minimalis itu saya pernah mungkin sempat booming juga yang JSR itu ya, yang jurus sehat Rasulullah dari Dr. Zaidul Akbar. Saya juga tertarik dengan itu, mencoba menerapkannya dan lagi-lagi kandas di tengah jalan. Akhirnya 1,5 tahunan yang lalu saya jalan-jalan di YouTube biasa dan saya menemukan satu channel yang membahas tentang minimalisme. Channel-channel yang pertama kali menginspirasi tentang dunia minimalisme yaitu channelnya Mbak Maurila, kemudian channelnya Mbak Atit, lalu Fani Sebayang, dan mungkin yang dari luarnya The Minimal Mom dan beberapa channel lainnya. Di sini ketertarikan saya semakin besar, sepertinya ini gaya hidup yang cocok dengan saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mempelajarinya lebih intens. Saya ngubek-ngubek channel yang saya sebutkan tadi, juga ada beberapa channel lain yang saya tekuni. Saya lihat gimana sih gaya hidup minimalis itu lebih detailnya. Nah, berkaca dari pengalaman saya berkenalan dengan gerakan-gerakan seperti Zero Waste atau JSR dan sebagainya itu, saya nggak bisa bertahan lama gitu. Mungkin karena saya terlalu cepat untuk mengambil keputusan, saya mau ikut gitu ya dengan gerakan itu, karena saya merasa itu bermanfaat. Tidak ada yang salah, hanya mungkin karena terlalu cepat itu sehingga informasi-informasi yang saya gali tidak terlalu banyak, atau mungkin saya tidak terlalu mempertimbangkan bagaimana konsekuensi yang akan merubah habit yang sudah ada di saya. Nah, berkaca dari sana, maka akhirnya saya bersabar dulu, tidak langsung memutuskan untuk mengadopsi gaya hidup minimalis itu untuk diterapkan di kehidupan saya. Sampai saat ini saya masih di dalam tahap mempelajari lebih banyak sambil sedikit-sedikit pelan-pelan mempraktekannya supaya bisa dijalankan dalam jangka waktu panjang gitu ya, tidak cepat berhenti di tengah jalan. Sampai saat ini saya masih di tahap mencari informasi lebih detail tentang gaya hidup minimalis itu dan coba saya renungkan baik-baik serta saya konfirmasi dengan nilai-nilai yang saya pegang, apakah minimalisme ini cocok dan selaras dengan nilai yang saya pegang, dengan kebiasaan yang ada sebelumnya, kira-kira akan memberikan manfaat atau dampak apa, masih saya pertimbangkan. Nah, sambil mempertimbangkan itu, saya juga mulai nyoba-nyoba untuk mempraktekannya. Saya coba lihat isi lemari saya, baju-baju, kerudung, dan aksesoris yang saya punya. Lalu saya pilah mana yang memang sangat sering digunakan sehari-hari, mana yang jarang, kemudian mana yang nggak pernah sama sekali atau cuman sekali dipakai dan nggak pernah dipakai lagi. Saya coba pilah. Saya memberanikan diri untuk mengeksekusi yang tidak terpakai atau yang jarang terpakai. Saya donasikan, dan kalau yang sudah tidak layak saya buang saja. Begitu juga dengan peralatan dapur. Dapur kami kecil,
Jadi barang-barang itu sangat menumpuk dan saya coba lihat barang-barang mana yang memang setiap hari saya gunakan, barang yang jarang digunakan, dan barang yang sama sekali nggak pernah digunakan. Misalnya toples-toples plastik yang lucu-lucu yang biasanya kita beli hanya karena lucu, tapi sebetulnya nggak pernah dipakai. Itu lumayan numpuk juga dan memakan tempat. Akhirnya saya simpan di satu kardus, saya berikan ke orang yang memang butuh, dan sebagiannya saya buang aja yang sudah tidak layak. Nah, dari dua pengalaman itu, lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang saya rasakan setelah saya melakukan itu? Ternyata saya merasa ada sedikit sayang ya, tapi rasa yang mendominasi justru rasa lega, karena tidak terlalu banyak yang harus saya lihat, baik di lemari ataupun di dapur, barang-barang yang sebetulnya tidak digunakan. Juga secara tempat ya otomatis dengan mengosongkan barang-barang tadi, jadi lemari yang tidak terlalu besar terasa lapang, dapur yang mungil itu tidak penuh sesak dengan barang-barang, dan itu membuat saya happy, alhamdulillah. Artinya ada manfaat yang sudah saya dapat walaupun saya baru mempraktekannya secuil saja gitu. Dan itu membuat saya bersemangat untuk mendalaminya lebih banyak tentang dunia minimalis ini. Nah, itu dia awal mula saya berkenalan dengan gaya hidup minimalis. Dan untuk episode-episode berikutnya, saya akan cerita bagaimana saya berproses menjalani step by step, memahamkan diri dan mempraktekkan gaya hidup minimalis yang sedang saya pelajari. Terima kasih banyak sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Jika dirasa ada manfaat dari podcast ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Insya Allah saya akan berkala untuk mengupdate podcast ini setiap sepekan sekali, insya Allah.